Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Rahmat Fauji, absen 16, kelas 12 Elektronika Industri 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakim. Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan, memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu, hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Hakim pengadilan ialah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Fungsi hakim di sini yaitu untuk melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional. Tugas utama dari hakim adalah menerima atau memeriksa dan memutus perkara yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. 2. Melaksanakan mediasi berdasarkan petunjuk sebagai hakim moderator. 3. Menghadiri undangan atas perintah delegasi ketua pengadilan. 4. Mengikuti seminar atau pelatihan sebagai peserta atau penyuluh atau pemateri. 5. Mensosialisasikan hasil seminar atau pelatihan kepada aparat pengadilan hukum. 6. Membantu ketua pengadilan merumuskan dan membuat program jangka panjang. 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas secara rutin terhadap ketua pengadilan dengan setiap bulannya. Peran dan tanggung jawab hakim: memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. Menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court calendar yang telah disediakan. Menetapkan hari sidang. Mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera pengganti. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan agama mengenai hukum yang dianggap penting. Dalam hal pengadilan agama, melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya. Mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota di saat akan menentukan isi putusan atau memutus perkara, membuat konsep putusan, dan merenpoi pada berita acara yang dianggap perlu, menyiapkan dan memarap naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan, menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan bersama hakim anggota dan panitera pengganti, melaksanakan proses anonimasi putusan sebagai pengejawatan tahan KMA No 144 garis miring 2007 Jo.1 sampai 144 garis miring 2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, mencatat hasil pekerjaan setiap hari ke dalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuasaan hakim. Satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Rekal Dimyati akan membacakan tentang visi misi Mahkamah Agung. Jadi, visi misi Mahkamah Agung adalah menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut. Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Visi dimaksud bermakna sebagai berikut. Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggara peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kekuasaan kepemimpinan Badan Peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.